Alhamdulillah anak pertama kami lahir dan anaknya perempuan sesuai dari hasil final USG-nya, anaknya perempuan. Dan kita kemarin melalui proses lahiran sesar kebetulan sebenarnya kita pengennya normal, tapi kita udah nungguin sampai minggu ke-41 progresnya untuk lahiran normal dari kontraksi, dari mulus-mulusnya ya, itu nggak ada perkembangan. Jadi pembukaannya kurang tahu, nanti mungkin dokter yang bisa jelasin. Jadi pembukaannya sampai di titik berapa yang mengharuskan kayaknya nggak bisa diterusin atau ditunggu gitu. Dan kita tuh nunggunya tuh udah, jadi waktu itu Oci udah sempat masuk rumah sakit 2 hari karena mengalami kontraksi, tapi ternyata kontraksi palsu. Terus ya sebutannya lah kasarnya kontraksi palsu. Akhirnya kita pulang lagi, dan kebetulan setelah dia pulang lagi beberapa hari kemudian, minggu lah, 1-2 minggu kemudian datang lagi ke rumah sakit niatnya untuk kontrol. Tapi pas begitu dicek di rumah sakit, pihak rumah sakit menyarankan untuk segera dirawat gitu, untuk melihat, gue nggak tahu sih karena apa, mungkin karena udah ada pembukaan atau gimana. Tapi yang jelas nggak ada indikasi kayak pecair ketuban dan segala macam itu nggak ada gitu. Jadi memang kalau dibilang, gue nggak paham ya pembukaannya itu gimana, tapi kalau dokter bilang itu begitu dicek ada beberapa station gitu. Jadi kalau si bayinya tuh kepalanya udah masuk ke station itu, berarti kemungkinan untuk bisa lahiran normal lebih besar gitu. Nah tapi kita udah nunggu sampai ke minggu 41, si bayinya nggak bergerak ke arah sana walaupun posisinya udah benar. Ya banyak indikasi mungkin karena anak pertama atau mungkin, dan bayinya cukup besar. Oci kan badannya nggak terlalu gede ya, tapi ternyata bayinya cukup besar di dalam, jadi akhirnya menyebabkan si bayi tersebut sulit untuk turun. Dan demi keamanan ibu dan bayinya juga, akhirnya kita lakukan operasi sesar. Jam berapa mas? Kita operasi Mic-nya udah matiin aja mic-nya. Matiin aja. nggak apa-apa bisa. Untuk namanya sendiri. Jam. Tanggal jam Jamnya kemarin itu kita mulai prosesnya itu pagi ya, subuh kita persiapan, dan lahirnya itu jam 7.49 pagi. Jam 7.49 pagi hari Jumat, dan prosesnya nggak lama ya. Di ruang operasi berapa lama ya? Paling 30 menit ya kalau nggak salah. Jadi semuanya baik. Terima kasih banget tim dokternya juga. Kebetulan salah satu dokter favorit juga lah, yang banyak teman-teman di luar teman-teman juga menggunakan jasa dokter ini, dokter Linda dan dokter Sandi. Thank you banget. Sama ada beberapa tim medis juga, ada dokter anestesi dan yang lainnya yang membantu prosesnya. Jadi ini pertama kali pengalaman saya masuk ruang operasi. Apapun ya, alhamdulillah selama ini diberikan kesehatan. Begitu juga dengan Oci pertama kali masuk ruang operasi. Jadi apa sih ya, tegang banget aja sih, tegang banget. Tapi tim medis dan dokter-dokter bisa mencairkan suasana lah ya, supaya nggak tegang, karena emang nggak boleh tegang sih gitu. Dan proses lahirannya nggak lama, sekitar 30 menit sudah selesai semua. Dan kalau bayinya keluar itu 5 menit kan, nggak nyampe 5 menit, sampai 10 menit pokoknya begitu mulai keluar itu nggak nyampe 5 menit lah, 5 menit kurang lebih. Beratnya berapa kilo mas? Beratnya 3,350 kilo, panjangnya 48. nama dan arti sendiri Nama dan dari sang artinya? bayi. Iya, jadi namanya unik banget. Ini dokter, halo. Ini dokter. Ya, apa-apa. Ya, aku lanjut dulu. Oh ya, ini dokter Dinda. Dokter Dinda ini yang membantu persalinan Oci, dan dari awal kita juga emang ceknya sama dokter Dinda ya. Tadi nama dulu ya? Nama dan arti. Oke. Namanya sebenarnya sih unik. Jadi kita tuh punya nama Vanilla Almadinah Permaisuri Pratama. Jadi arti dari nama itu cukup, kita ada perdebatan dikit nih dokter sama keluarga, dan juga keluarga dari aku, keluarga dari Oci. Jadi kita itu pakai nama itu ada 33 huruf. Jadi 33 huruf itu kita mengindikasikan itu adalah hitungan zikir. Yang pertama itu. Terus Al-Madinah itu diambil dari kota Madinah. Jadi itu adalah salah satu kota suci yang memang itu adalah salah satu kota suci destinasi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Permaisuri itu diharapkan nantinya dia bisa menjadi pendamping yang setia untuk siapapun, dan mendampingi keluarganya juga sampai akhir hayat. Pratama nama belakang, dan Vanilla itu bisa dibilang diartikan harum, sesuatu yang manis. Ya kita tahu lah vanilla. Jadi kalau dikalkulasi semuanya adalah
seorang wanita yang berasal dari kota Madinah yang memiliki kepribadian sebagai pemimpin yang tegas, patuh taat terhadap agama, dan yang akan menjadi pendamping kelak yang setia dan mengharumkan nama keluarga. Kurang lebih seperti itu. Dan Perdebatannya kenapa, Mas? Ada nama Fitrinya karena kan pas momen Idul Fitri. kenapa gak ada nama Fitrinya ya itu? Iya benar juga ya. Iya benar. Namain. Ya itu benar-benar kemarin kita sempat share kan di media sosial. Kira-kira nama yang baik apa ya? Itu 90% semua pasti ada nama Fitri. Karena pas Idul Fitri. Tapi kita nggak mau mainstream lah. Udah terlalu banyak nama Fitri. Teman aku aja itu udah lebih dari berapa lusin nama Fitri. Dan kebetulan Oci ini punya nama ini sebelum kita tahu anaknya perempuan. Jadi nama Vanilla dan Permaisurinya itu udah sebelum tahu namanya perempuan. Makanya kita ke dokter Dinda tuh dari bulan ketiga tuh kita udah nanya tuh perempuan apa laki, perempuan apa laki. Nah, di donder. Sampai akhirnya kita tahu perempuan itu di bulan keempat lebih dikit lah gitu. Dan kita tahu bayi perempuan, jadi akhirnya Oci tetap menggunakan nama itu, tapi nama Al-Madinah dan nama Pratamanya itu kita putusin di belakang. Itu nama Pratama, nama keluarga. Al-Madinah itu kita pengen ada sesuatu yang berkaitan banget dengan agama kita gitu. Jadi kita ambillah kota Madinah yang menjadi salah satu kota suci destinasi seluruh umat muslim. Mas Andika, tadi perdebatannya kenapa, Mas? Menangis di dalam dan mengajarkan perasaannya seperti apa enggak? Wah, perasaannya. Makanya jadi kemarin Oci sempat posting foto, terus dokter Dinda komen, ini ketegangannya bukan settingan kan, karena benar-benar kita tuh pertama kali masuk ruang operasi, terus momen mengazankan. Jadi ada momen gue mengazankan menurut gue yang paling haru dalam hidup gue. Yang pertama mengazankan saat tahun lalu mama pergi, dan yang kedua mengazankan menyambut Vanilla lahir gitu. Itu rasanya luar biasa banget, sampai suster ya dan dokter di dalam itu pas gue mau mengazanin gitu tanganku gemeteran gitu. Tenang mas, nanti azannya salah gitu ya. Kan karena kemarin banyak video viral ada orang yang ngazanin malah baca takbir kan. Tenang mas, nanti azannya salah. Azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri. Dan gue nggak bohong, gue latihan azan karena gue takut salah karena momen kadang-kadang kayak kalau pas kita momen grogi kadang-kadang suka nyanyi aja bisa lupa lirik kan gitu. Jadi gue latihan, benar-benar latihan di kamar tuh gue latihan sampai akhirnya gue live langsung di depan Vanilla. Dan Allah-walam dia lagi nangis kenceng banget pas gue azanin diem. Bener-bener gue azanin diem. Pas gue azanin diem. Tapi gue azanin sampai gemeter gitu, terus dipegang oleh dokter, tenang mas, tenang. Gue azanin. Gue ulang lagi, terus sebelah kiri qomat, kanan azan, kiri qomat. Alhamdulillah ya, gue bersyukur gue bisa mengalami hal ini dalam hidup gue dan luar biasa banget. Sampai nangis nggak, Mas? Tadi pas mengazankan sampai nangis nggak sih? Kalau nangis sih kebetulan gue bukan tipe orang yang gampang haru banget gitu ya. Jadi gue nggak nangis, tapi Ocinya wow banjir, Oci banjir. Tapi rezeki yang lihat anaknya duluan gue, karena Oci kan tidur nggak kelihatan. Pas dokter Dinda angkat, wah gue duluan yang ngeliat gitu kan. Gue duluan yang ngeliat, terus habis itu langsung nangis kejar. Jadi gue pas ngeliat anak itu benar-benar nangis gue. Tapi pas gue ngazani gue udah lebih tegar, berusaha supaya lafaz gue juga benar gitu. Kalau gue sambil nangis kan takutnya penyebutannya salah. Dok, tadi kan sempat dibilang Dika sendiri maunya normal. Kenapa harus dari dasar? Ya, sebenarnya kan memang anak pertama biasanya paling sering ya 78 minggu kan terjadi persalinan yang 38 minggu. Tapi ini udah sampai 38 minggu belum ada tanda mutas ya, walaupun kalau di CTG itu kalau diperiksa rekam jantung ada kontraksi, tapi Oci nggak ngerasa ya. Udah nginep malah 2 hari ya waktu itu ya. Di sini tapi nggak ngerasa. Ya udah latihan dulu buat biar kepalanya turun. Gitu. Coba latihan. Coba ngepel sih, ngepel jongkok, apa segala macam udah dilakuin. By the way, Oci ngepel beneran akhirnya sih itu. Dan Mbak pulang kan di rumah gitu. Jadi udah datang di rumah sakit ngepel. Jadi disuruh pulang lagi sama dokter kan, di rumah ngepel, main jimbol segala macam. Udah dilakuin dan enggak juga ya. Masih belum turun kepalanya sampai akhirnya hitungan dari USG itu 41 minggu, walaupun hitungan dari hari terakhirnya 40 minggu. Dilihat air sudah berkurang, kemudian pilihannya memang udah diinformasi juga antara induksi dengan induksi keberhasilannya berapa persen dengan kepala bayinya masih di atas. Jadi akhirnya
kan ya udah sesar aja karena ini sih karena pertama dengan kepala masih dingin itu akan memakan waktu sampai menjalani sementara itu kan tidak makin dingin. Setelah apa yang disiapkan? Ada di kerja. Ya dikhawatirkan, tapi kemarin kebetulan jadi dokter Dina ini tipe dokter yang menenangkan. Jadi menenangkan gue kayak udah mas nggak apa-apa, udah bawa cing nggak apa-apa, tenang, karena mungkin ketenangan gue dan ibunya itu penting banget kali ya, maksudnya secara kejiwaan untuk bayinya juga. Jadi ya panik sih panik, tapi ngelihat ada beberapa teman yang juga lahiran ya dokter sampai minggu 40, minggu 41 tuh ada teman kita pribadi gitu. Nah tapi di kondisi ini dokter Dinda lebih memutuskan untuk melakukan operasi, tapi gue juga ngerasa karena si bayinya ini udah tidak seaktif saat minggu 40 ya dok. Jadi dalam minggu terakhir itu dia gerakannya itu udah nggak Pas saudara sempat WhatsApp ya, Iya. gerakannya mulai berkurang ya, terus Iya. yang udah CTG dulu benar. Jadi kita tektokan. Jadi gerakannya itu biasanya itu belum sampai kiri kanan, belum sampai ke deket pinggang gitu gerakannya. Karena bayinya cukup besar dan dia tahu sendiri waktu badannya kan nggak gede gitu kan. Nah pas hari Lebaran itu nggak tahu kekenyangan makan ketupat atau gimana, bayinya tuh lebih kalem hari itu. Nah panik kan, kok ini dia gerakannya nggak banyak ya. Akhirnya besoknya, itu karena itu hari Lebaran, besoknya kita ke rumah sakit dan CTG. Niatnya mau periksa, dokter Dina bilang, oh ini air ketubannya udah kurang, makanya gerakan bayinya juga nggak seluas biasanya. Kita coba observasi dulu deh, kita tunggu mulesnya. Ya udah sampai hari Jumat mulusnya nggak ada, 4 hari setelah Lebaran, ya mau akhirnya kita lakuin yang penting terbaik. Menurut dokter itu yang terbaik buat ibunya dan anak. Kondisi Kondisinya sekarang sekarang kayak gimana? Ini luar biasa sih dok. Jadi hari operasi jam 7 ya, jam 7 pagi, dia tuh abis asar udah berdiri. Padahal dia sesar ya. Dia udah berdiri, alhamdulillah gara-gara dia mules, pengen ke toilet. Akhirnya mau nggak mau dia dibantu suster berdiri. Ternyata dia udah bisa berdiri. Dia udah setelah itu berdiri dan per siang tadi dia udah lepas infus, juga udah lepas kateter. Dan ya alhamdulillah sih kondisinya baik ya, nanti tinggal tunggu record dokter aja visit. Tadi barusan ketemu. Oh udah visit tuh. Gimana dok kondisinya dok? Bisa dijelaskan? Semuanya oke, tapi wajah kuat ya. Ya alhamdulillah dia mau banyak Kayaknya banget sih. dia memang kontraksi, dia nggak merasa. Ini tadi ditanya sakit dan juga nggak merasa apa-apa, jadi memang fisiknya memang Ini kan nggak gampang lulus sakitnya. Iya jadi pas selama kehamilan, jadi Oci ini hamil dari pas dia saat kehamilan kan teman-teman tahu Oci lagi syuting ya, dan itu kita nggak tahu kalau Oci hamil. Bahkan sampai 3 bulan baru dia diizinkan mundur ya dari sinetronnya. Dan ya Allah kasih kekuatan gitu. Jadi Oci tuh sampai bulan ke lahir dia tuh hamil tuh benar-benar nggak pernah nyusahin, nggak muntah-muntah, nggak yang ngidam-ngidam biasa aja, nggak nyusahin, malah ya jadi bikin gue masih bisa kerja, gue masih bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan kemarin gue ada pekerjaan di luar negeri, dia pengen ikut. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah sih tidak menyulitkan keluarga sih. Kehamilannya tuh apa ya gak ribet gitu, hamil kebo ya, kalau namanya tuh hamil kebo gitu, nggak ada si bayi sendiri